Oke guys, sekarang kita sudah langsung dengan tersangka huru hara soal buah-buahan di medsos nih. Totolan buah, terus wisata buah, pokoknya sing rame-rame kayak. Kita sudah ketemu langsung dengan siapa nama sebenarnya? Om. Ya, jadi kalau nama populer nama yang dikenal di luar kan Juragan Flora ya, tapi nama saya itu sebenarnya Ali, Nur Ali gitu. Berali, simpel sekali sebenarnya ya, dan terkenal Juragan Flora. Kenapa menggunakan nama Juragan Flora itu? Nama Juragan Flora itu apa ya? Tidak sengaja, tapi sepertinya malah menjadi berkah ya. Jadi awalnya itu nama Facebook saya itu Juragan Tomat, terus nggak tahu kenapa sempat disuspend oleh pihak Facebook, terus nggak boleh pakai nama Juragan Tomat. Kemudian saya diminta data-data ininya, terus harus ganti nama, terus ya udah dari itu mau menggunakan namanya Juragan Flora gitu, yang tadinya Juragan Tomat. Oke, ini kan kebanyakan kan sebenarnya pemuda-pemuda itu biasanya kan kalau lulus sekolah kemudian mencari sesuatu di perantauan. Nah ini justru sebaliknya. Om Juragan Flora ini kenapa memilih pertanian gitu loh, dan tinggal di kampungnya sendiri gitu. Iya. Apa yang membuat tergerak Om Juragan Flora itu melakukan itu? Iya, ini agak menarik ya. Jadi sebenarnya awal ya, saya kan memang latar belakang saya itu kan dari keluarga petani buruh, petani kecil. Maksudnya bapak ibu saya petani, tapi petani kecil itu, petani buruh. Jadi saya dari kecil kali itu udah terbiasa membantu orang tua menjadi petani. Dan menginjak masa-masa remaja itu malah saya sebenarnya itu berontaknya itu tidak ingin jadi petani. Jadi masa dulu orang tua saya dari kecil jadi petani, saya harus jadi petani lagi gitu. Terus saya berontak, terus masa-masa ya mungkin masa remaja itu kan masa-masa transisi ya, masih mencari jati diri kayak gitu. Jadi dulu sempat merantau tapi nggak betah, pulang lagi gitu. Terus, sekolah juga putus gitu. Terus enggak tahu kenapa, tapi ternyata setelah mulai agak dewasa lagi itu, tapi belum menikah itu ya, masih lajang itu, saya malah mencoba bertani tapi secara mandiri, tidak membantu orang tua. Jadi dari sewa lahan punya orang, karena orang tua saya itu petani tapi bukan petani kaya yang punya lahan, itu bukan juragan gitu ya. Jadi petani buruh lah. Jadi saya ternyata yang tadi nih berontak tidak ingin menjadi petani, ternyata ya mungkin jalannya ke situ kan. Jadi tiba-tiba punya keinginan sewa lahan terus bertani secara mandiri. Dan waktu itu saya nanam tomat, itu pertama kali saya sewa lahan, terus pertama kali saya bertani secara mandiri, itu menanam tomat dan hasilnya sangat bagus. Banyak. Jadi, ya, bagus. Maksudnya dari lahan yang tidak terlalu lebar nih, itu jadi paling berapa ya, sekitar 3.000 meter itu saya tanami tomat. Itu dulu tahun 2004 kayaknya, kalau nggak salah 2004. Tahun 2004 itu saya nanam tomat, harga tomat per kilo waktu itu sampai 3.200. Itu kalau dibanding dengan nilai tukar mata uang sekarang kan jauh ya. Itu masih cukup tinggi ya pada saat itu ya. Itu harga tertinggi yang saya tahu, itu harga tertinggi harga tomat. Jadi sampai yang tadinya tidak punya motor, beli motoran baraha. Jadi motor bekas. Berarti sudah sejak 2004 sudah mulai tertarik dengan dunia pertanian. Iya, itu saya masih lajang, belum menikah, masih remaja, unyu-unyu lah, masih umur berapa ya, belasan sih, masih belasan. Tapi memang jiwa saya itu dari kecil sudah mandiri itu loh. Jadi saya tidak ketergantungan dengan orang tua kayak gitu. Jadi sewa lahan sendiri, ngerawat sendiri itu. Jadi sudah terbiasa usaha sendiri kayak gitu. Nah itu berarti dulu hanya tomat, kemudian sekarang kan selain tomat banyak nih. Jadi dulu kan saya pertaniannya itu belum
melebar ke buah-buahan. Saya itunya ke horti, apa? Tanaman-tanaman horti. Jadi tanaman sayur, tomat, cabai, kacang, timun kayak gitu. Terus setelah tahun berapa ya? Pokoknya dulu saya itunya ke horti. Jadi tanaman-tanaman sayur. Terus setelah menikah itu tahun 2006, terus melebar ke tanaman buah itu tahun 2009. Tahun Tahun 2009 2009 itu saya mulai ke budidaya mangga. mangga ya. Jadi, Mangga ya, belum yang lain. baru mangga. Itu Ah. zaman dulu sini itu belum ramai orang budidaya mangga. Di daerah selatan itu masih dikuasai orang dulu yang pertama kali teknik budidaya mangga kan orang daerah Doyong. Asem Doyong, benar, iya. Benar. Itu di sini tuh masih dikuasai mereka semua, masih dikontrak semua. Lah saya satu-satunya, bukan satu-satunya, saya bersama Pak Kaji Perwanto itu dulu pas beliau baru awal-awal mulai merintis usaha dagangannya juga, dia merintis budidaya mangga, saya jalan bareng dulu sebenarnya. Jadi yang lain belum rame. Itu ya. Terus setelah saya mulai jalan, yang lain udah mulai pada ngikut. Nah, berarti sekarang selain mangga berarti apa aja Om? Kalau Buahnya. Berarti mulai Kita mulai tahun berapa? 6 tahun terakhir saya melebar ke pepaya. Pepaya California Pepaya ya. California di sini kan belum banyak juga. Jadi di sini yang nanam pepaya yang mengawali ya saya. Saya terus Pak Lek saya, terus sekarang kayaknya banyak yang ikut itu. Tapi di sini yang masih itu ya saya sama Pak Lek saya. Kemudian setelah pepaya saya melebar ke tanaman buah lain. Ada kelengkeng, Iya. ada jambu air madu deli, terus buah-buahan lain. Jadi saya melihatnya peluang sih. Jadi bukan hanya keinginan, tapi saya mencoba membaca peluang bangsa ke depannya gitu. Jadi ternyata di mangga juga sekarang sudah banyak pesaing, biaya perawatan tinggi, terus spekulasi tinggi juga. Itu kan jadi perhitungan saya. Jadi saya mencoba mencari alternatif buah-buahan lain yang biaya perawatannya lebih terjangkau dengan risiko spekulasi rendah. Sebenarnya seperti itu. Nah, dari hasil buahnya sendiri itu bisa nggak ngira-ngira dalam setahun itu berapa ton gitu ininya, apa namanya, produksi buahnya? Mungkin mangga nih yang paling banyak nih. Mangga itu setahun berapa kali panen berarti? Kalau mangga ya. Jadi kalau saya kan bertani ini kan acak ya. Jadi Oh gitu. dari awalnya itu memang ada hortinya, ada buah. Jadi perhitungannya gini, kalau saya mengandalkan usaha bertani, mungkin kalau hanya mengandalkan mangga itu kan panennya setahun sekali. Setahun sekali ya. Padahal saya butuh biaya perawatan tiap hari, butuh makan tiap hari. Nah itu yang harus menjadi perhitungan saya dalam mengelola bisnis pertanian. Nah dari situ saya harus ada strategi budidaya agar saya punya penghasilan harian, penghasilan bulanan, dan penghasilan tahunan. Jadi menghasilkan terus ya. Iya, jadi nah itu tuntutan sih. Jadi orang kerja nggak kerja kan harus makan. Ya, jadi ya kita harus strategi bisnis lah, maksudnya di dunia pertanian pun kalau kita menggunakan strategi bisnis yang bagus, yang baik itu ya kita bisa. Jadi diantaranya kayak gitu. Kalau mangga itu kan tanaman tahunan, jadi panennya setahun sekali. Nah dalam waktu 1 tahun itu biaya yang untuk merawat itu kan kita harus hitung-hitungan lah gitu ya. Di situ saya ada tanaman yang umur pendek, terus ada yang tanaman menengah kayak gitu. Jadi kalau yang umur pendek itu saya mainnya horti, jadi sayur mayur. Itu dulu saya biasa nanam kacang, nanam timun, nanam cabai, tomat kayak gitu. Itu kan dengan umur 1 bulan, 2 bulan bisa panen. Nah, itu bisa buat penghasilan harian. Kemudian saya nanam pepaya itu maksudnya ya buat itu penghasilan harian dan bulanan itu. Nah, terus untuk membiayai tanaman-tanaman tahunan kayak gini. Nah, jadi nanti ya sebenarnya muter-muter tok gitu. Terus kan berarti lahannya udah lumayan lebar ya Om, dengan penghasilan buah yang
istilahnya sudah kapasitasnya juga lumayan besar ya. Nah itu memasarkannya kemana aja nih? Sebelum cerita tentang Facebook ya, ini berarti pemasaran itu ya. Iya iya, kayak Jadi misalnya kalau, mangga dulu kemana kayak gitu loh. Sebelum saya mulai aktif di pemasaran lewat online lewat itu gitu dulu ya, saya masuk ke pasar induk. Nah, jadi kalau pepaya itu dulu saya masuk pasar induk tahun berapa ya? Itu cuma 1 tahun lah saya masuk pasar induk. Pasar induk itu mana nih? Pasar induk Pemalang. Pasar buah dan Pasar sayur buah itu. Pemalang. Oh ya. Saya pernah suplai ke sana. Itu cuman secara hitung-hitungan, saya kan bukan hanya memasarkan punya saya sendiri, tapi saya ngepul dari petani-petani lain juga. Dengan kita menjual ke pasar induk itu ya karena mungkin level pemasaran ya. Jadi sampai ke konsumen itu kan ada tahapannya, ada rantainya. Gitu. Jadi kalau semua gini dari saya petani masuk ke pasar induk. Pasar induk dilempar lagi ke pasar tradisional yang pengecar-pengecar. Nah, terus dari pasar pengecar itu baru sampai konsumen. Itu kan berarti sudah berapa level? Itu sudah diambil upah di pasar induk, diambil upah di pasar pengecar, terus baru sampai ke konsumen. Ya. Nah, itu dari situ saya mencoba pangkas pasar itu yang tadinya ke pasar induk, saya langsung ke pasar-pasar pengecar itu. Jadi saya mangkas 1 level. Oh gitu ya. Jadi kan otomatis ngangkat harga 1 level. Jadi benar. saya bayar ke petaninya juga, saya bisa ngangkat. Jadi itu upaya untuk mensejahterakan teman-teman petani juga. Iya. Selain itu, ini yang menarik dari Juragan Flora ini membangun silaturahmi via Facebook. Nah, dari silaturahmi itu kemudian terciptalah konsumen-konsumen yang loyal. Jadi kalau misalnya musim panen pasti brudul itu yang beli, dan biasanya juga repeat order ya. Itu gimana kok bisa sampai istilahnya tiba-tiba memanfaatkan Facebook dan rame gitu? Jadi gini, banyak keuntungan di Facebook yang saya ambil itu. Jadi pertama untuk media promosi, kemudian untuk menjalin silaturahmi dengan, maksudnya gini, antara saya sebagai penjual dengan konsumen itu ada hubungan emosional gitu loh. Jadi bukan hanya sebatas penjual dan pembeli hanya butuh barang beli cukup, itu saya malah lebih ke ada hubungan emosional dengan pelanggan-pelanggan saya. Jadi berteman gitu ya. Tidak hanya sebagai pembeli tapi bukan menjadi hanya antara teman. penjual dan pembeli aja. Jadi ada hubungan emosionalnya juga. Itu yang saya jaga. Terus yang kedua memang kualitas saya memang harus berusaha menjaga, jadi agar pelanggan ya tetap ada kepercayaan. Ya guys, ini masih bareng sama Om Juragan Flora ya. Mas Min manggilnya Om nih karena memang Mas Min lebih muda. Aku jenom. Padahal kumisnya itu. Jadi yang menarik selain tadi ngomongin masalah istilahnya produksi buah, pertanian buah, di sini itu kok banyak yang datang ini Om. Jadi mereka itu kesini ngapain aja sih gitu loh, kok kebanyakan memang keluarga ya di sini ya yang main kesini ya. Maksudnya keluarga yang pengen santai menikmati suasana desa ya. Ya, jadi gimana ya? Awalnya dari bertani. Tadi kan memang ininya dari bertani ya. Jadi bertani dari horti terus ke kebun buah. Awalnya tuh gini. Jadi sebelum saya buka secara komersil ya, sekarang sudah komersil kan ya, memang diagak atau tidak. Jadi awalnya sebelum saya komersilkan memang banyak teman-teman loh, ini teman-teman ya. Jadi dengan tanaman perkebunan saya itu banyak teman-teman itu hampir tiap hari itu pengennya main ke sini ke kebun, minta diantar ke kebun, jalan, maksudnya ya main aja gitu. Jadi mereka banyak pengen menikmati suasana kebun gitu lah. Saya kan kalau tiap hari saya harus nganter orang, kapan saya waktu bekerjanya. Nah, itu dari situ saya kan berpikir, oh kayak sepertinya mungkin suasana seperti ini tuh banyak dirindukan orang-orang yang di kota sana gitu. Nah dari situ saya punya ide, saya tetap bekerja tapi mereka tetap bisa menikmati.
udah saya buka aja sekalian untuk kunjungan kebun, wisata kebun. Wisata kebun ya. Heeh. Nah, orang yang datang ke sini kemudian ke kebun itu ngapain aja berarti? Apa ya? Jadi kalau di kebun mereka Apa ikut nyangkul atau gimana? enggak, kalau kebun itu banyak kan orang kan pengennya ya jalan-jalan di kebun ada apa gitu. Biasanya kalau di kebun, karena di kebun buah ya pengen metik, ada buah ya pengen metik kayak gitu. Jadi ya mau tidak mau kalau ke kebun ya pengunjung diperbolehkan metik. Metik buah sambil makan gitu ya. Makan. Soalnya kalau dilarang juga mereka tetap metik. Iya, jadi dilarang atau tidak dilarang mereka tetap metik. Jadi mendingan diperbolehkan memetik, tapi ya itu Jadilah dengan ya perhitungan bisnis saya, maksudnya agar tidak resiko kerugian juga tidak ada, saya terapkan paket kayak gitu, paket wisata. jadi kalau kesini itu ke kebun sekalian berwisata gitu ya, Iya, menikmati ya memang itu sebuah suasana wisata. gitu ya. Jadi wisata yang agak berbeda ya. Jadi kalau yang ada banyak kan wisata alam itu sudah banyak, terus kayak pemandian juga udah banyak. Tapi kalau wisata kebun masih jarang. Masih jarang ya. Bisa lihat, maksudnya ke kebun itu lihat buah apa aja Om berarti di sini? Kalau di kebun saya itu kan saya membudidayakan bermacam-macam jenis tanaman. Nah, jadi salah satu yang menjadi daya tarik ini agak eksklusif ya. Jadi itu ada tanaman kelengkeng. Itu selain tanaman-tanaman yang lain, itu yang agak eksklusif memang itu di jenis tanaman kelengkeng. Jadi itu yang menjadi daya tarik tinggi. Tapi memang ya berbuahnya setahun sekali, jadi ya dibuka untuk itunya momen-momen pas buah ya. Tapi untuk buah-buah harian ya ada sih, ada jambu kristal, jambu air. Terus ada serikaya Grand Anona, itu yang serikaya jumbo ya, serikaya Australia, serikaya jumbo. Itu kalau itu beda sama yang lokal, itu yang itu besar lagi. Terus tanaman lain pepaya ada. Pepaya, mangga juga ya. Terus tanaman-tanaman lain ada. Cuman yang menjadi magnet itu memang itu di kelengkeng. Kelengkeng ya. Soalnya di Pemalang sendiri tanaman kelengkeng jarang sekali ditemui. Terus, ya. Saya beberapa kali mengunjungi kebun buah itu kayak di Plantera itu, saya kedua kali ke sana juga. Ya di sana pengunjung itu tidak boleh turun. Apalagi memetik. Jadi hanya masuk, bayar tiket, diantar muter-muter pakai mobil. Ya sudah, kalau mau beli buah pengunjung nunggu di mobil, yang memetik karyawannya. Tapi kalau di sini saya dengan konsekuensi kerugian saya mungkin harus dihitung seperti apa ya, pengunjung saya perbolehkan memetik sendiri. Tapi ya memang itu tidak ini juga sih, maksudnya saya harus ada konsekuensi yang harus saya hitung juga kayak gitu. Oke. Jadi sudah dapat berapa poin itu tadi ya? Kalau dari sisi Om Juraganya sendiri, selain bisa jualan buah, tapi bisa jualan momen atau suasana. Canggih kan? Berarti idenya ini luar biasa nih. Selain itu nih ada yang menarik lagi guys. Jadi orang kesini itu tidak hanya main ke kebun, beli buah pulang, tapi di sini tuh bisa ngopi loh. ada lagi ya. Jadi dusun Karangsuci, namanya dusun Karangsuci, Desa Penggarit ini. Kalau di peta itu hampir tidak kelihatan guys, tapi orang berbondong-bondong ke sini. Nah, kenapa kok bisa ada ide tambahan bikin tempat kayak kafe-kafe seperti ini Om? Itu gimana itu? Awalnya gimana ya? Jadi tadi kan dari yang kunjungan wisata kebun itu ya sebenarnya itu opsi sih ya, jadi seni bermain market. Gitu ya. Jadi pengunjung bisa membeli produk secara langsung, terus ada opsi lain, pengunjung boleh menikmati suasananya metik sendiri. Itu sebenarnya kan seni jualan, seninya orang jualan. Terus ya untuk apa ya, memanjakan konsumen juga. Jadi ada pilihan yang bisa diambil. Jadi kalau tidak harus ke kebun, beli di sini juga kan begitu. Terus yang tadi yang ditanyakan kenapa ada di sini ada kedai. Saya kalau bilang kafe ya janganlah, ini di kampung ini kedai, cuman kedai. Kalau kedai itu malah saya tidak sampai kepikiran sampai ada kedai, tapi ternyata
berjalannya waktu itu untuk melengkapi paket yang sudah ada. Jadi ternyata orang main ke kebun itu pasti lapar, haus, capek, harus ada tempat istirahat yang ya gitu. Kalau saya sebelum buka gede kan orang main ke sini saya bikinkan minum gratis semua. Karena sekarang agak profesional sedikit gitu, jadi bikin minum suruh bayar gitu. Seperti masuk. Ya. Itu kita sebenarnya mencoba profesional sedikit aja. Jadi bisa dirangkum ya guys. Jadi bertani itu tidak hanya bercocok tanam, menjual hasil tanaman, tapi bisa dikembangkan ke hal-hal yang lain, menjual suasana, kemudian ternyata muncul ide baru dodolan panganan kayak. Luar biasa sekali. Iya. Jadi kena semua ya. Iya. Itu seninya orang bertani dan bermain market. Jadi ini sebenarnya kan kombinasi agrobisnis ya. Maksudnya dari agrobisnis itu kan jual produknya secara langsung atau tadi produknya dijual dengan suasananya. Kemudian ternyata bisa melebar lagi, menyediakan makanan juga sama buahnya di sini. Selain itu karena ini istilahnya usaha pertanian kan nggak dikelola sendiri ya, otomatis bersama pekerja gitu ya. Iya. Teman kerja lah bahasa partner kerja ya. Kalau untuk perkebunan sendiri berapa Om anggota untuk istilahnya apa namanya? Pekerjanya. Iya, partner kerjanya. Partner kerjanya ya saya ada yang tiap hari berangkat itu ada 4. Itu 4. Yang mau kalau orang sini tuh kulit pastek bilangnya. Kulit pastek itu apa ya? Maksudnya pekerja tetap. Oh. Pekerja tetapnya itu ada 4 yang ngurus kebun. Ngurus kebun, perawatan. Tapi kalau ada momen-momen yang kadang butuh tambahan tenaga tambahan. Itu yang freelance kadang nggak ada. 4. Selain itu berarti ini apa namanya? Yang di Gede. Di Gede juga ada nih, ada beberapa yang terlihat merewangi lah gitu ya. Di Gede sendiri ada berapa? Iya, dari kebun terus ternyata harus menyediakan tempat santai seperti Gede ini. Ya mau tidak mau nambah tenaga di Gede itu ya ada 5 orang yang di Gede. Luar biasa ya. Itu yang tenaga pramusaji sama masak itu ada 5. Nah terus ini dari Gede ini juga ternyata butuh yang ngatur parkir. Parkir ya. Itu juga ada 2 orang yang ngatur parkiran. Jadi berkahnya itu bisa memberdayakan warga sekitar ya, terutama pemuda-pemuda sekitar ya. Itu dari parkir itu memang saya menyiapkan tenaga yang ngatur parkir, tapi ya gratis. Jadi pengunjung ke sini tidak bayar parkir, tapi ada tenaga yang ngatur parkirnya. Itu biaya parkir dibiayai dari sini. Jadi bisa kita ambil pelajaran nih guys dari Om Juragan Flora ini. Kalau selama ini petani itu diidentikan dengan topi laken, kemudian badan bungkuk dan gendong cangkul ya. Sekarang petani sekarang itu bisa sambil bukan tertawa sih, tersenyum lebar gitu. Karena memang peluangnya itu tidak hanya bertani kemudian menjual hasil pertanian saja, tapi ternyata bisa dikembangkan ke hal-hal lain yang bisa mendatangkan rezeki lagi gitu. Apa nih Om pesan buat generasi sekarang, buat follower Kabar Pemalang nih, buat rekan-rekan Kabar Pemalang nih? Ya, ini buat rekan-rekan Kabar Pemalang ya, karena Kabar Pemalang itu saya lihat banyak generasi muda ya, followernya itu kan banyak kan anak muda ya, usia 18 sampai 35. Usia produktif ini. Ya. Ini justru saya seperti ini tuh ingin mengangkat citra petani juga sih. Maksudnya selain saya berusaha untuk mencari penghasilan diri, tapi saya coba mengangkat citra dari petani itu agar orang itu tidak melihat bahwa menjadi petani itu sesuatu yang secara kasta itu sangat rendah gitu loh. Jadi kalau dulu-dulu kan orang melihat kalau petani itu harus kucel, kumel, kecil, harus tua itu. Ternyata seperti saya masih muda loh guys. Ternyata bisa bertani dan ya bisa merasakan hasilnya gitu. Jadi ini saya malah sering kadang kalau ada
teman-teman kayak kemarin ada anak-anak yang dari universitas, Kampus-kampus ya, pada datang ya ke sini saya ya. malah senang, saya memberi motivasi mereka. Jadi Iya. saya tidak pernah kuliah, tapi kadang saya ikut memberi kuliah mereka. Oh ya, berarti ini tambahan ya tadi sebelum ditutup. Jadi selain tadi apa namanya wisata, kemudian kedai, ternyata di sini juga jadi tempat Magang. untuk magang teman-teman mahasiswa ya untuk belajar pertanian. Jadi silahkan buat teman-teman yang masih kuliah dan ingin belajar tentang pertanian bersama Om Juragan Flora, silakan datang aja gitu ya. Welcome sekali ya. Kita bisa sharing lah, maksudnya ya saya bukan tidak merasa pintar, tapi ya sharing-sharing pengetahuan khusus untuk ini generasi muda. Mungkin ya tadi seperti yang saya bilang tadi bahwa jangan menganggap bertani itu sesuatu yang rendah. Itu tergantung bagaimana kitanya. Jadi kalau secara statistik itu petani kita di Indonesia itu usianya kan 45 ke atas. Dan generasi mudanya itu banyak yang ogah-ogahan jadi petani. Banyak mereka yang orang tuanya punya lahan luas, punya sawah luas, itu yang banyak tetangga-tetangga kebun saya yang kadang malah jadi dijual ke saya itu karena anak-anaknya tidak mau bertani. Malah jadi kaum urban ya. Iya, jadi kaum Lari ke urban. kota ya. Kemarin ada pengalaman yang tetangga sebelah dia menjual lahan kepada saya, itu anak-anaknya justru merantau semua. Jadi tidak mau meneruskan jadi petani. Lah itu dari usia petani kita yang 40 ke atas, kalau tidak ada generasi penerusnya, nanti yang menjadi dapur dunia itu siapa? Petani itu dapurnya dunia loh. Iya, kalau nggak ada petani mau makan apa gitu ya kan? Makanya gitu. Terus kita makanya kalau saya bisa menampilkan sosok saya mungkin seperti ini dengan ini, mungkin itu buat motivasi kalian saja gitu. Oke, kami rasa cukup ya Om berarti ya. Terima kasih, mudah-mudahan dari tayangan video ini bisa diambil pelajaran buat teman-teman semua. Dan jangan lupa follow akun medsosnya Juragan Flora, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube juga ada ya. Walaupun dangdong. Ya, nanti bisa lebih lanjut di media sosialnya Juragan Flora guys. Oke, terima kasih. Dadah.